Halo, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Dini Rope. Kali ini saya membawa renungan firman Tuhan dengan satu tema tentang mengandalkan Tuhan. Saya ambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara berkat, tidak ada orang yang menolak berkat. Berkat artinya karunia Tuhan yang membawa kebaikan kepada manusia. Ada banyak cara orang untuk dapat berkat, saudara-saudara. Ada banyak cara juga orang dapat menghabiskan berkat itu. Nah, firman Tuhan melalui Yeremia menegur bangsa Yehuda yang berdosa di hadapan Tuhan. Apa dosa mereka? Jelas di ayat yang 1, ayat pertama dan ayat 2, rupanya mereka ini membangkitkan cemburu Tuhan yang telah memberkati mereka sedemikian rupa, tetapi kemudian mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mengadakan persepakatan pada saat itu dengan Mesir, mengandalkan kekuatan Mesir. Padahal apabila kita lihat ke belakang, pengalaman hidup kaum Yehuda atau umat Tuhan pada saat itu mengalami kelimpahan yang luar biasa. Dipagari, diberkati oleh Tuhan, diberikan kemenangan dalam setiap peperangan mereka. Tetapi kemudian mereka tergoda untuk melukai hati Tuhan. Sekali lagi saya katakan, mereka tergoda untuk melukai hati Tuhan dengan tidak mau mengandalkan Tuhan. Dari mana mereka tahu? Atau dari mana Tuhan tahu bahwa mereka telah menolak Tuhan atau tidak mengandalkan Tuhan? Kelicikan hati mereka. Ini yang firman Tuhan katakan. Kalau saudara perhatikan di ayat 9 dari firman Tuhan, dikatakan begini saudara. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Nah, Tuhan tahu hati mereka. Tuhan tahu bahwa mereka sekalipun beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka tidak mau mengandalkan Tuhan. Mereka mencari bantuan, mereka cari hal-hal yang lain, saudara-saudaraku. Nah, memang saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak gampang kita mengandalkan Tuhan di tengah-tengah situasi, kondisi yang mungkin mencekam seperti saat ini. Tetapi Tuhan katakan tetap andalkan Tuhan. Bagaimana ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan? Orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Artinya orang itu menjadikan Tuhan kepercayaannya, dengan meletakkan seluruh keinginannya, seluruh harapannya, supaya menjadi kenyataan di dalam Tuhan. Saudara, saya menggambarkan seperti ini. Saat keinginan orang yang percaya kepada Tuhan berjalan bersamaan dengan keinginan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, maka Tuhan lebih memperhatikan keinginan orang yang bersandar dan berharap kepada Tuhan. Sekalipun keinginan itu berjalan bersamaan, Tuhan memperhatikan harapan saudara, karena ketika itu saudara mengandalkan Tuhan. Maka tidak heran saudara-saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami kebaikan di tengah ketidakbaikan, akan mengalami kesuburan di tengah kekeringan, tetap tenang dan damai di tengah kepanikan dan kekhawatiran. Kenapa? Karena kita mengandalkan Tuhan, karena kita berharap kepada Tuhan. Mazmur pasal 25 ayat 1-3 saudara boleh baca di rumah saudara. Alkitab menggambarkan orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang diberkati. Mengapa? Karena orang itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bukan hanya tertanam, tetapi dia berakar, saudara-saudara. Akarnya merambat terus sampai ke batang air, kata firman Tuhan. Disitulah saya mau katakan, ketika orang benar itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, maka disitulah kepenuhan Allah disiapkan bagi mereka. Aliran-aliran air berkat
Sumber air yang hidup itu akan mengalir dalam kehidupan orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, makin diberkati, makin mengingat Tuhan. Nah ini saudara-saudara, Alkitab gambarkan orang yang mengandalkan Tuhan itu makin diberkati, makin mengingat Tuhan. Tidak lupa Tuhan. Ia tidak lupa siapa yang memberkatinya. Ia tidak lalai untuk menghormati, untuk beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Dia selalu mau mencari tahu tentang Tuhan. Dia mau selalu dekat dengan sumbernya. Mau musimnya berganti, cuacanya berubah, keadaan mungkin berubah, mengalami perubahan, tetapi dia akan tetap tenang. Mengapa? Karena dia dekat dengan sumbernya, saudara-saudara. Itulah yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mencekam saat ini, apakah saudara mengandalkan Tuhan? Apakah tetap saudara berharap kepada Tuhan? Maka saya mau katakan kepada saudara-saudara, ketika saudara dan saya mengandalkan Tuhan, di tengah ketidakpastian, Tuhan pasti memberi kepastian yang terbaik. Di tengah-tengah kekhawatiran, Tuhan akan memberikan ketenangan dan kedamaian kepada saudara. Kenapa? Karena pengharapan kita ada pada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berikan bagi orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudara harus tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin harapan saudara, harapanku kelihatan mustahil. Tetapi ketika engkau mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin di tengah-tengah kekhawatiran, tetapi saya mau katakan Tuhan bisa mengganti itu dengan kedamaian dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu andalkan Tuhan. Taruh harapanmu kepada Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang saudara alami saat ini, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menolong saudara. Tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada saudara. Karena dia tidak pernah berdusta. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.